SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan kita akan mencoba menilai kira-kira kalau karya Pak SBY yang terbaru ini kita bawa ke kelas lukis gitu ya, ke kampus seni lukis itu kira-kira nilainya apa. Nah, nanti kita akan mencoba menilai. Rekan-rekan juga boleh berkomentar, boleh memberikan opini, boleh bertanya. Nanti silahkan bisa di live chat ya. Ini alhamdulillah Mas Reno Iskajaya sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sebelumnya saya akan disclaimer dulu bahwa saya bukan pendukung politik Pak SBY ya. Saya bukan pendukung politik Pak SBY. Jadi ini sama sekali tidak ada kampanye-kampanye mengendorse Pak SBY, tidak ada ya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik praktis seperti itu. Saya bukan pendukung politik Pak SBY, saya juga bukan pendukung partainya Pak SBY, bukan pendukung partai yang dibuat oleh Pak SBY, bukan. Saya juga bukan pendukung oposisi atau lawan politiknya Pak SBY ya. Saya juga bukan lawan politik atau pendukung lawan politiknya Pak SBY. Juga bukan pendukung lawan partai politiknya Pak SBY, bukan ya. Jadi ini semata-mata ini ya, kegiatan berkesenian. Kalau toh teman-teman pengen menebak-nebak lah, terus Pak Denny kecenderungan politiknya gimana? Ya nyaris-nyaris inilah, nyaris-nyaris seperti para filsuf Yunani, Socrates, Plato, Aristoteles itu, yang mereka mengkritik sistem demokrasi. Saya pernah membuat konten ini di Painting Explorer, tapi saya tidak akan membahas itu, nanti mah kelamaan ya. Niatannya ini adalah menilai karya Pak SBY, menilai karya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, bagaimanapun saya, meskipun tadi tidak mendukung ya, saya memberi respect, memberi penghormatan karena beliau selaku orang tua gitu ya, orang yang sudah sepuh, itu mau berkiprah di dalam dunia seni lukis. Itu suatu nilai positif ya, itu suatu yang kita dukung, kita senang Pak SBY ikut memeriahkan dunia seni lukis, ikut ya memberikan kontribusi meskipun mungkin kita masih perlu melihat signifikansinya ya, apakah signifikan tidak dukungannya, tapi ya, yang jelas beliau sebagai tokoh di Indonesia gitu telah memberikan dukungan terhadap dunia seni lukis ini perlu kita apresiasi ya, sekali lagi meskipun saya bukan pendukung beliau. Nah, oke, sekarang saya mungkin perlu memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin untuk teman-teman yang baru gabung di Painting Explorer, saya Denny J. Keseharian saya adalah dosen seni lukis di ISI Yogyakarta, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni, sekarang namanya ini nih, Fakultas Seni Rupa dan Desain, gitu. Nanti ada yang nggak suka ya. Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD, Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau ISI Yogyakarta. Itu keseharian saya, dan juga melukis ya, keseharian saya melukis. Selain itu saya juga konten kreator Painting Explorer dan mengampu seni lukis di kampus seni lukis Painting Explorer ya, kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership Painting Explorer yang menyelenggarakan studi tentang seni lukis dengan pameran secara langsung. Alhamdulillah sekarang Painting Explorer sedang menyelenggarakan pameran lukisan Painting Explorer kedua dengan tema Disrupsi Membumi di Koat Kopi Jogja. Sekaligus ini undangan ya. Pamerannya masih berlangsung hingga tanggal 22 Juli ya, Sabtu besok nih. Teman-teman monggo kalau yang belum hadir silakan hadir di Koat Kopi Taman Tirto Jogja ya, tahun ini ya, tahun 2023. Saya sapa dulu teman-teman yang sudah ada di kelas. Alhamdulillah ada Mbak Maria Noemi, ini juga mahasiswi Painting Explorer dari Filipina, sekarang juga ikut pameran di Koat Kopi. Mas Adi Riyadi juga ikut ya, beliau background pendidikannya adalah arsitektur dan sekarang ikut pameran. Juga ada Mas Zainal Abidin ya, terima kasih. Salam sehat Pak Dosen. Terima kasih, amin Mas Zainal Abidin ya. Baik, terus bagaimana sistem saya menilai karya ini ya, sistem menilai karya Pak SBY yang baru ini.
No Justice No Peace ini, ya sebagaimana saya memberikan penilaian di ISI Yogyakarta maupun di kampus Nulukis Painting Explorer, yaitu dengan kritik seni. Kritik seni itu artinya saya memberikan komentar, penilaian, diskusi tentang karya seni, dalam hal ini lukisan, baik melihat aspek positif maupun negatifnya ya, tanpa berusaha semaksimal mungkin, tanpa ada niatan-niatan subjektif dalam artian ini ya, di luar aspek kesenirupaan, misalnya tadi ya aspek politik tadi ya, bukan ya. Sekali lagi ini tidak terkait mendukung Pak SBY, bukan ya, sama sekali bukan. Baik, alhamdulillah Mas Deko Strita sudah hadir, siang Pak Denny dan kawan-kawan. Izin ngintip-ngintip, masih jam istirahat juga. Terima kasih Mas Gus. Penutupan pameran Painting Explorer nanti ada diskusi seni tentang gairah atau passion berkesenian ya. Salah satunya bersama Mas Deko Strita, Mas Andi Asrianto, dan juga ada juga ini ya, Mas Rizkon dan Mas Mul, nanti langsung live di Kuat Kopi. Nanti teman-teman ikut ya, hari Sabtu ya, Sabtu siang. Nah, kalau nanti sore ada kuliah seni lukis abstrak. Baik, tidak berlama-lama, nanti tidak dikira mengolor-olor waktu ya. Sekarang kita lihat karya Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya akan mengapresiasi dulu karya Pak SBY ini. Ada perubahan ya, ada sesuatu yang baru dari karya Pak SBY, yang sebelumnya beliau banyak melukis pemandangan ya, banyak lukisan-lukisan pemandangan yang dihasilkan. Saya pikir sudah banyak teman-teman tahu lah ya. Ini di Kompas. Oh ya, ini sumbernya yang saya pakai ini dari CNN ya. Judulnya SBY pamer lukisan No Justice No Peace ya. Agar tahu konteksnya, saya bacakan dulu tentang berita yang ditulis di CNN Indonesia tanggal 14 Juni 2023 ya. Saya bacakan ini. Caption fotonya, Susilo Bambang Yudhoyono memamerkan lukisan bernuansa mural. Wah, ini nggak tepat ini istilah bernuansa mural. Mural itu kan artinya dinding ya. Ini mungkin maksudnya bernuansa grafiti mungkin ya, karena dia penulisnya ini sering melihat mural itu isinya grafiti, tulis menulis gitu, ada teks-teks, maka dia menyebutnya bernuansa mural. Nggak tepat ya. Sebenarnya mural itu ya seni yang terkait dinding, dengan dinding macam-macam bentuknya, nggak selalu grafiti kan. Bentuk-bentuk realistik juga ada kan, bentuk-bentuk anamorfisme 3 dimensi juga ada. Bismillah, saya minum dulu ya. Jadi istilah ini nggak tepat. Yang bertuliskan No Justice No Peace, tidak ada justice itu tidak ada keadilan, maka tidak ada kedamaian ya, tidak ada perdamaian, tidak ada keadilan, tidak ada perdamaian. Keadilan untuk semua. Ini aslinya dari Instagram @andi_a_malaranging. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memamerkan lukisan bernuansa mural di bulan Bali ini, istilah yang salah, yang bertuliskan No Justice No Peace, keadilan untuk semua, dengan warna latar belakang biru, hitam, dan merah. Lukisan ini diunggah oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng. Nah, saya sama sekali tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat ya teman-teman ya. Di akun Instagramnya @andi_a_malarangeng pada Rabu 14 Juni. Tampak SBY sedang duduk di sebelah lukisan itu menggunakan kaos bertuliskan No Justice No Peace. Jadi sama yang di kaos dengan yang di lukisan. Ini lukisan Pak SBY yang berbeda, seperti lukisan mural yang syarat dengan makna No Justice No Peace, juga Justice for All atau keadilan untuk semua, mencolok di tengah goresan warna merah, biru, hitam, kuning yang melatari, kata Andi dalam keterangan foto tersebut. Oh, maksudnya yang bilang mural-mural tadi itu berarti ya ini ya Andi Malaranging ini ya. Oke, Andi menjelaskan lukisan ini mewakili kegusaran SBY. Jadi kalau tak besarkan gini rusak nggak tulisannya, malah rusak ya. Udah biasa aja.
Mana tadi? Andi menjelaskan lukisan ini mewakili kegusaran SBY tentang suatu negara tanpa keadilan. Ia mengatakan tanpa keadilan mustahil tercipta kedamaian yang sejati. Ia berpendapat negara harus menjamin keadilan untuk semua, bukan untuk segelintir orang. Ini niatan-niatannya ya, berarti ada niatan-niatan yang atau muatan-muatan atau konsep atau ide yang mau disampaikan adalah tentang keadilan dan dikaitkan dengan negara ya. Bukan hanya untuk berkuasa dan yang dekat dengan kekuasaan, bukan pula hanya untuk mereka yang punya uang. Jadi keadilan secara luas ya. Paling tidak itu yang dikatakan Andi ya. Andi meyakini, Pak Andi lah ya. Pak Andi, Andi meyakini, Mbak Palang ya. Andi meyakini semua pihak memiliki rasa gusar sekaligus kerinduan seperti demikian. Berbeda, Pak SBY adalah pelukis yang bisa melukiskannya dengan impresif ya. Luar biasa kata dia. Ini impresif ini kalau di dalam istilah seni lukis juga nggak tepat ya. Impresif itu kan kesan dari kata kesan, kesan cahaya yang jatuh pada benda, terus nanti alirannya namanya impresionisme, gayanya namanya impresionistik, jauh ya kalau dari bentuk-bentuk lukisan impresionisme atau impresionistik ya. SBY belakangan ini menekuni hobi melukis. Berbagai lukisan kerap diunggah di akun Instagram mendiang istrinya @ani_yudhoyono. Ini yang di Andi Malaranging ya. Instagramnya ini tulisannya. Ini lukisan Pak SBY yang berbeda seperti lukisan mural sudah ya tadi ya diulangi. Konsepnya juga lukisan ini mewakili kegusaran SBY tentang negeri tanpa keadilan, karena tanpa keadilan mustahil tercipta kedamaian yang sejati. Negara harus menjamin keadilan untuk semuanya, bukan hanya untuk segelintir orang, bukan hanya untuk berkuasa yang berkuasa dan yang dekat dengan kekuasaan, bukan pula untuk mereka yang punya uang. Nah, ini penting ya kita catat dalam ini ya, dalam menilai secara konseptual ya. Jadi menilai karya seni ini bisa dihapus nggak tuh? Aduh malah kebuka kuy. Yalah. Ya wis gini aja lah. Apa-apa ya ada iklannya ya. Ini terus yang besar itu mana ya? Tadi saya sempat kok rakyat ya karya ini ya yang lukisan-lukisan lama ya. Lukisan-lukisan pemandangan tadi sudah ya, kita nilai yang ini. Sekali lagi gini teman-teman ya, saya memberikan apresiasi bahwa Pak SBY ini membuat lukisan yang berbeda. Itu perlu saya apresiasi dulu ya, karena ketika dia melukis pemandangan ya, kita lihat memang beberapa tekniknya, ya ada yang istimewa, ada yang biasa gitu ya, ada yang istimewa. Eman-eman sih kalau SBY yang punya begitu banyak pemikiran, begitu banyak konsep, kok melukisnya kok nggak memuat apa-apa gitu ya, cuma menampilkan keindahan ya, pemandangan itu eman-eman ya. Jadi ya paling tidak dengan keluar lukisan ini ada sesuatu ya, ada suatu hal yang konseptual, pemikiran yang keluar dari karyanya SBY, tidak sekedar menyajikan keindahan ya, tidak sekedar menyajikan keindahan. Meskipun kerap kali lukisan pemandangan SBY itu dikaitkan dengan konsep-konsep tertentu, tapi mengkait-kaitkan dengan menggunakan bahasa visual untuk mengungkapkan sesuatu itu berbeda nanti. Nah, ini kita akan melihat ini ya. Pertama, kita akan melihat secara visual, kedua melihat secara konseptual. Jadi ada dua aspek yang perlu kita lihat, yaitu konsep visual, konsep bentuk ya, konsep bentuk, konsep visualnya, warnanya, tekniknya, komposisinya dan sebagainya. Terus konsepnya, apakah bentuknya ini sudah bisa mewakili konsep atau idenya belum ya? Kalau di dalam tugas akhir di seni lukis ISI Yogyakarta itu ada ini ya, konsep penciptaan dan konsep perwujudan. Nah, ini konsep penciptaannya tentang keadilan, konsep perwujudannya diwujudkan dengan bentuk-bentuk abstrak kan gitu kan, bukan bentuk mural loh, dengan bentuk abstrak yang ada teks-teks tertentu yang mirip dengan
graffiti. Nah, itu nanti akan kita lihat ya. Saya juga akan menyampaikan begini teman-teman ya. Pernah ada yang mengatakan ke saya ya, waktu saya di kampus itu ada yang berkata begini, wah Pak SBY kan lukisannya dibuatkan, ya. Ada yang membantu atau ada artisannya, istilahnya artisan. Bahwa lukisannya SBY ini tidak dibuat sendiri, yang pemandangan saat itu konteksnya lukisan pemandangannya. Ya, kita sambil lihat lukisan pemandangannya SBY ya. Mana ini? Nah, ini misalnya ya. Dia memang ketika ngobrol dengan saya tidak melihat lukisan tertentu, tapi konteksnya lukisan pemandangan. Nah, teman saya ini mengatakan bahwa SBY itu pakai artisan ya, lukisannya dibuat dan dia mengatakan aku ngerti kok sopo artisane, siapa yang membantu. Saya tidak akan membahas masalah artisan, teman-teman. Saya pernah membahas tentang artisan. Saat itu saya bacakan artikel saya yang dimuat di majalah Visual Art, judulnya Artisan Pembantu Kontroversial ya. Artisan Pembantu Kontroversial. Apa peran artisan itu dimungkinkan di dalam dunia seni atau tidak, di dalam dunia seni lukis atau tidak, itu sudah saya bahas ya. Jadi saya akan mengesampingkan info itu ya, anggap saja ini semuanya yang membuat Pak SBY, dan kalau toh misalnya ada artisannya itu juga suatu praktek yang ya sekarang menjadi wajar ya di dalam dunia seni lukis kontemporer. Oke, sekarang jadi kita nggak usah pusingkan apakah Pak SBY ini memakai artisan atau tidak ya. Jadi kita nilai saja apa adanya tentang lukisan No Justice No Peace. Nah, sekali lagi saya mengapresiasi ya bahwa beliau memasukkan suatu konsep tertentu di dalam lukisannya, karena Eman-Eman yang sudah punya banyak pengalaman, gemar membaca juga, beliau kan juga ini ya kuliahnya tinggi juga kan, itu berarti sudah punya banyak konsep-konsep di dalam pikirannya, di dalam otaknya. Nah, kalau hanya membuat lukisan yang tanpa makna tertentu ya kurang menarik. Nah, ini sekarang kita melihat Pak SBY menggunakan konsep tertentu, yaitu tentang keadilannya. Keadilan itu untuk semuanya, keadilan itu tidak hanya untuk yang punya duit, tidak hanya yang berkuasa, kan gitu kan. Oke ya, tadi ya. Baik, nanti kita nilai ya. Sebentar, kita baca dulu. Baru kali ini mendapati karya beliau berbeda dari biasanya. Ya betul Mas Rino, makanya kita nilai lah ya. Mas Rizkon Art Channel, asik ikut mensimak. Terima kasih Mas Rizkon. Oke, rekan-rekan juga boleh berkomentar ya. Ini teman-teman yang tergabung di Kampus Lukis Painting Explorer malah bisa ini ya, chat dengan apa nilai kan ada tersedia itu apa ada emoticon nilai yang bisa dipakai. Monggo ya kalau mau dipakai. Baik. Sekarang kita lihat secara visual dulu ya. Kita lihat secara visual. Tadi saya mendapatkan karya beliau yang agak besar itu mana ya. Jadi agak dulu. Tadi itu menghadap sini lukisan SBY No Justice No Peace ya. Kalau nggak benar, ini ya. Ini semoga cepat ini. Tahu ini kok IndiHome-nya agak kurang. Aduh, salah yang ini nggak jelasin. Nah ini tuh. Baik. Nah ini dia lebih jelas kan. Baik. Rekan-rekan, kalau kita lihat tadi Pak SBY yang pengen mengungkapkan berbagai hal tentang ini ya, tentang keadilan, tidak untuk yang hanya berkuasa, tidak hanya untuk orang-orang tertentu, untuk semuanya gitu. Kalau diwujudkan secara visual seperti ini, apakah sudah mewakili? Nah, gitu kan. Dan apakah lukisan ini sudah mendapatkan atau mencapai nilai-nilai artistik tertentu di dalam genre atau di dalam gaya lukisan yang seperti ini. Ini kalau di dalam lukisan tentu termasuk abstrak ya, paling tidak backgroundnya.
Tetapi dengan hadirnya teks-teks seperti ini, ya mirip-mirip tadi kalau Andi Malarangeng menyebutnya sebagai mural itu ya, bentuk-bentuk graffiti ya, bentuk graffiti. Tetapi kalau kita lihat tulisannya yang cenderung dimanis-maniskan ya, cenderung diindah-indahkan ya, ini juga bisa masuk ke ini ya, ke kaligrafi ya. Kaligrafi tidak selalu Arab ya. Kaligrafi bisa kaligrafi huruf Jawa, huruf Cina, huruf Latin yang gitu kan. Ya biasanya kalau kaligrafi memang tulisannya dibuat memakai kaidah tertentu, memakai kaidah tertentu. Nah, kalau kita melihat karya ini dengan background yang seperti ini ya, dengan warna-warna yang cenderung primer, biru, merah ya. Mungkin birunya dikaitkan dengan Demokrat, tapi saya akan apa namanya, tidak akan saya bahas itu ya. Kalau kita lihat ekspresi secara keseluruhan, memang ada keinginan untuk membuat karya-karya yang cenderung liar ya, cenderung liar dalam tanda petik ya, liar dalam pengertian graffiti tadi. Graffiti yang banyak ditemukan di jalan-jalan atau graffiti yang menjadi mural gitu kan, karena di dinding-dinding, yang itu untuk mengungkapkan ekspresi senimannya, untuk mengungkapkan perasaan-perasaan, pemikiran-pemikiran senimannya. Biasanya kan seniman jalanan punya kegundahan dan sebagainya, tidak bisa mewujudkannya di dalam suatu forum resmi gitu ya, maka diwujudkan di tembok-tembok. Itu adalah ekspresi ungkapan-ungkapan kegelisahan masyarakat tertindas kan gitu. Nah, ini bahasa yang mau dipakai kan seperti itu kan. SBY ingin mengungkapkan bahwa kalau nggak ada justice, kalau tidak ada keadilannya, tidak bakalan ada suatu perdamaian kan, tidak bakalan ada peace kan gitu. Nah, kalau kita lihat ya ekspresi-ekspresi goresan-goresan yang cenderung pengen dibuat spontan ya. Ini kan sayang saya kok nggak bisa ngezoom ya. Sebentar ya, apakah saya bisa sayang belum saya siapkan ini. Sebentar ya. Semoga saya bisa mendownloadnya. Wah, nggak bisa ini. Kalau bisa diem lebih enak ya. Semoga gini bisa. Ini bisa. Ya, lumayan lah. Weh, malah yang gede gini. Nah, oke. Nah, ya kan kalau kita lihat garis-garisnya ya, garis-garis atau goresan-goresan warnanya ini kan cenderung dibuat pengennya itu bentuk-bentuk spontan, bentuk-bentuk yang mengalir buat ya. Tetapi tampak di sini masih sangat tersendat-sendat ya. Bagaimana mungkin karena ini kayak karya pertamanya biasa seperti itu, apalagi mahasiswa awal-awal itu biasa nih ngelukis realistik, alus-alus, ekspresif pertama gitu, ijek kaku ya. Ini masih kaku ini. Ya kalau kita lihat ini kan terkontrol kan, bentuk-bentuknya, warnanya, penempatannya kan terkontrol, diterakan, ditempelkan, dikomposisikan secara teratur, dikontrol. Kalau ini kan pengennya kan spontan kan, spontanitasnya pengennya dimunculkan. Nah, satu dari goresan-goresan yang tampak ini masih tampak kaku ya. Kok tahu kaku ya? Kita komparasi dengan lukisan-lukisan yang sejenis ya, dengan lukisan-lukisan abstrak, goresan-goresan abstrak, nanti itu teman-teman silahkan. Jadi memang penilaian lukisan itu ya kita akan tempatkan atau kita lihat kalau ini misalnya di dalam sejarah seni rupa itu seperti apa tuh. Kalau ini ada di jajaran lukisan-lukisan abstrak itu seperti apa. Nah, itu pertama, dan yang paling mengganggu ya, yang paling mengganggu adalah bentuk hurufnya ya, bentuk hurufnya, fontnya ini kalau kita lihat masih tidak nyambung atau disharmoni ya, disharmoni dengan backgroundnya. Backgroundnya yang pengen dibuat secara spontan tadi ya, pengen buat gitu. Hurufnya, angkanya, fontnya, hurufnya itu masih dibuat dengan
takut-takut dengan masih dimanis-maniskan, masih dirapi-rapikan, masih pengen seperti tulisan-tulisan komputer, seperti tulisan-tulisan menulis halus gitu ya. Jadi ini dari segi bentuk fontnya, bentuk hurufnya nggak enak ini. Jadi yang belakang itu pengennya ekspresif, tulisannya no justice, no peace, ini masih terlalu rapi. Ini masih tampak begini, Pak SBY. Masih tampak melukisi lukisan. Ya, jadi yang perlu dipikirkan ya ketika kita mau menulis di dalam lukisan itu membuat tulisan di dalam lukisan itu yang perlu kita pikirkan gini. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu hanya sekedar menulisi lukisan ya, menulisi lukisan bukan itu, tetapi buatlah melukis tulisan. Nah, ini kesadaran ini yang sepertinya belum tampak ya dari tulisan no justice no peace terus keadilan untuk semuanya yang dibuat secara kemayu lah istilahnya, masih kemayu, masih diindah-indahkan gitu ya. Bagaimana kita melukis tulisan bukan menulisi tulisan itu tulisannya ya mesti dibuat harmoni atau nyambung ya. Saya sering menyampaikan ke teman-teman mahasiswa tentang harmoni dan dinamika ya, harmoni dan dinamika. Sekarang saya akan membahas tentang harmoninya dulu. Bagaimana tulisan yang di lukisan seperti ini sebenarnya tidak perlu harus dibuat rapi, semuanya harus terbaca seperti ini. Bisa jadi ya hurufnya selain tidak teratur gitu ya, bahkan beberapa hal mungkin ada bentuk-bentuk hurufnya yang tidak usah terlalu jelas putihnya, kadang jelebret sidik, kadang mungkin jeledek gitu kan, ada yang jelebret terus nulisannya mungkin kalau perlu pakai tangan kiri ya biar kelihatan semakin ngawur gitu ya. Kalau ini kan pengennya kan ekspresif kan. Nah, terus huruf-hurufnya ini juga dari warnanya ini juga bisa dimainkan. Kalau perlu ini ya, seperti tulisan-tulisan justice for all gitu. Kalau perlu tidak semuanya harus sama. Ini kan layernya ya. Jadi layer atau lapisan-lapisannya ini kan masih sama. Jadi gini Pak SBY, ini semua elemen di dalam lukisan ini ya, itu seakan pengen bersaing Pak. Pengen bersaing, merahnya pengen tampil, birunya pengen tampil, tulisannya pengen tampil, tulisannya no justice, no peace pengen tampil, terus keadilan untuk semuanya, justice for all, semuanya pengen tampil. Jadi di dalam seni itu juga perlu mempertimbangkan ini ya, center of interest ya, pusat perhatian. Ini teman-teman kalau melukis seperti ini juga bisa berlatih seperti di dalam musik jazz itu ya, yang sering saya sampaikan. Ketika satu alat musik itu sedang konsen bermain menjadi utama gitu ya, titik utama, yang lain ya mendukung itu kan. Kabeh dimain kayak supaya itu drama ditapuk bang gitar ditapuk jeng keyboardnya terus trompetnya terus klarinetnya juli wah kabeh ora ana sing krungu malah ora penak kan, semuanya campur aduk kan. Campur aduk makanan kan gitu, makanan enak tambah makanan enak dicampur malah ora enak kan. Bako enak, bakso enak, bako campur bakso ya enak. Ini kan gitu. Ini semuanya pengen tampil. Jadi kalau perlu tulisan justice for all ini warnanya teredam gitu. Warnanya teredam. Kalau toh ini gelap itu, gelap. Maksudnya gelapnya tidak terlalu hitam seperti ini ya. Misalnya warna gelap ya justice for all-nya agak kejauh-jauhan ke sana. Dari ketumpuk-tumpuk. Bahkan bisa begini Pak SBY. Misalnya nulis dulu ya, nulis justice for all ditumpuk jeret, terus tulisi lagi. Misalnya ini, no justice no peace. Ini dari sini ada hitam atau kuning, troat, ya ditebak meneh. Wah, terus kan itu kan enak kan, tebak kalau no tebak ini kan gitu. Jadi ini seakan-akan masih dari satu layer dan masih masih berbicara sendiri-sendiri. Baik, sekarang saya baca dulu sebelum saya beri nilai ya. Nanti saya beri nilai di sini.
penilaian lukisan terbuka. Pertama, nama seniman Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Judul lukisan No Justice No Peace. Nah, nilainya apa nanti ya? Nah, teman-teman boleh mengusulkan kalau ada tokoh-tokoh tertentu yang juga melukis ya, tokoh-tokoh yang juga melukis, yang artinya ini ya teman-teman ya, yang bukan berasal dari dunia akademis ya, terus melukis, bukan dari akademi seni lukis ya, bukan dari akademi seni lukis. Kalau sudah ya percuma ya kita nilai, dia sudah banyak mendapatkan penilaian di kampus ya. Misalnya tokoh-tokoh seperti ini menarik ya. Dan penting juga sih muncul tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh besar seperti ini yang juga tetap melukis ya. Oke, saya baca dulu nih. Mas Fris, tanda tangannya gimana? Oke, benar. Nah, baik. Ini saya paling sering mendiskusikan tentang tanda tangan ya, mendiskusikan tentang tanda tangan. Baik, tanda tangan ini wagu ya, tanda tangan wagu. Jadi gini Pak SBY ya dan teman-teman juga ya. Tanda tangan itu bagian penting dari lukisan juga ya. Tanda tangan adalah bagian penting dari lukisan yang itu mesti harmoni, dan tanda tangan nggak perlu jelas seperti ini ya, nggak perlu jelas ya, nggak perlu jelas ya. Ya ini ada tulisan Justice ini bagus ini, tulisan Justice ini bagus ini. Yang biru ini nggak jelas. Oh ini harusnya yang lain ini juga tidak menyaingi No Justice No Peace-nya ini bagus ini. Nah tulisan SBY-nya ini masih kemayu ya. Ini kalau untuk lukisan pemandangan ya masuk lah. Tapi untuk lukisan abstrak yang cenderung ekspresionistik seperti ini terlalu terlalu kaku, terlalu kemayu. Dan posisinya juga terlalu turun ya, turun. Jadi kalau ada figura misalnya ini jadi nggak harus selalu di figura sih. Kalau toh nggak ada figuranya juga nggak enak ya. Naikkan sedikit. Warnanya jangan terlalu keras ya. Kan tanda tangan itu tidak lagi gede warnanya cetok ben terkenal ya, enggak lah ya, enggak. Nanti kalau lukisannya menarik ya pasti orang akan cari ini lukisannya sopo toh. Tanda tangannya kecil aja di sebelah, warnanya ya kayak inilah, warna biru ini bagus ini. Gitu nggih, itu tanda tangannya. Baik, sekarang saya baca lagi nih teman-teman ya. Mana nih Mas Fris ya, Mas Tio Salvador Kudus hadir Pak dosen, terima kasih melu sinau, matur nuwun Mas Tio. Mas Rino Iskajaya, kaligrafi abstraksi mungkin Pak. Ya gini ya, abstraksi itu kan ada beda ya, dua ya. Abstrak itu memang tidak mengacu pada bentuk tertentu. Kalau abstraksi itu masih ada acuannya, tetapi dibuat sejauh mungkin ya bentuknya dari acuan. Kalau teks itu berbeda sendiri ya. Teks itu pendekatannya memang berbeda. Teks itu paling tidak ya, itu ada dua jenis lah. Pertama kaligrafi. Kaligrafi itu masih berusaha sesuai dengan pakem ya, sesuai dengan pakem penulisan gitu. Yang dicari adalah formula-formula atau membuat formula-formula baru. Sementara kalau graffiti itu memang cenderung dia melawan formula-formula itu. Jadi kalau graffiti kok malah golek kaya ben pelukis kuwi ya malah sebenarnya iso nggak sesuai ya dengan semangat graffiti. Oke, ada Mas Gogos ya. Mungkin SBY sedang mengkritisi era beliau sendiri. Ya mungkin ya, ini masalah anu lah ya. Masalah konsepnya ya mungkin, dan mungkin yang dikritik zaman sekarang ini ya juga bisa ya. Makanya saya tidak akan membahas hal itu ya. Memang sekarang memang kalau kita lihat keadilan memang seringkali ya tajam ke bawah tumpul ke atas kan gitu kan. Ada orang yang melakukan ini di penjara masih didenda, sementara ada orang lain yang melakukan hal sama dibiarkan. Nah, itu ada ya, itu banyak ya, apalagi dengan adanya kasus-kasus kemarin ada berita tentang uang yang sekian ratus triliun saiki urung ana kabare, macam-macam ya. Makanya saya tidak akan terlalu membahas itu, nanti malah berbeda ya pembahasannya. Oke, Mas Miftah nyimak, terima kasih. Mas Rino Iskajaya, semoga Pak SBY hadir nyimak kapan-kapan karena ini sangat banyak masukannya. Terima kasih ya. Dan semoga Pak SBY juga masuk ikut kuliah seni lukis
Ikhwan di kampus Sekaligus Painting Explorer bareng Mas Rino SK Jaya. Oke, nggih, monggo kalau mau ikut nggak apa-apa lah Pak SBY ya, monggo. Saya senang Pak karena saya juga suka melukis memakai tulisan. Iya, bukan persoalan memakai atau tidak memakai tulisan, tetapi bagaimana tulisan itu dihadirkan dan memberikan suatu harmoni kalau memang semuanya rapi, tetapi tetap mempertimbangkan dinamika ya, dinamika. Dinamika itu dihadirkan dengan perbedaan, harmoni dihadirkan dengan persamaan ya. Saya tidak akan mengulas terlalu banyak ya, banyak video saya yang menyampaikan hal itu ya. Mas Renus, Mas Miftah, lukisannya Gusmus Pak. Oke ya, kita catat ya. Lukisannya Gusmus ini idenya Mas Miftah ya. Sebentar, saya tulis di sini ya. Ide Mas Miftah gitu nggih. Usulan, mana nih? Nah, usulan ya. Usulan ya, usulan lukisan ya, usulan penilaian lukisannya, usulan penilaian lukisan. Satu adalah Gusmus ya, Gusmus. Yang mengusulkan adalah Mas Miftah. Miftah ini berasal dari Korea Selatan. Mas Miftah dari Korea Selatan. Sekarang sedang ikut pameran Painting Explorer Disrupsi Membumi. Kalau bisa coba kupas lukisan-lukisan beliau. Oke, insya Allah ya lukisan Gusmus ya. Tapi ini Gusmus ini sudah sering berinteraksi dengan seniman-seniman. Tapi nggak apa-apa lah ya. Baik, rekan-rekan. Sekarang kita saatnya untuk menilai. Kira-kira lukisannya Pak SBY ini dapat nilai apa ya kalau di kampus ya. Ya, sekarang gini dulu kondisi ya. Kalau penilaian di kampus itu memang seringkali tidak sendiri ya. Bismillah. Ngopi sih ya, bismillah. Di kampus itu dosennya tidak sendiri. Biasanya ada 2 atau 3 ya. Pernah 4 juga ya. Tapi kelamaan kalau 4, 3 atau 2 lah paling sering. 2. Dan apakah mungkin penilai dosen satu dengan yang lain itu berbeda? Ya sangat mungkin ya. Karena bagaimanapun objektifnya ya. Namanya aja seni itu nilai subjektifnya juga ada. Nah, persoalannya apakah beda antara dosen satu dengan dosen yang lain? Kalau pengalaman saya mengajar, saya kuliah di ISI tahun 1997, lulus 2004, mengajar 2006 sampai sekarang ya, 2006 sampai sekarang. Dan sekarang ngajar di kampus Sekaligus Painting Explorer. Mengajar bersama penilaian berbeda sering ya, hampir ya, malah sering kali berbeda antara satu dosen dengan dosen yang lain. Tetapi perbedaannya itu nyaris tidak signifikan. Paling kalau B plus dengan B ya. B min itu masih B min, B plus itu masih mungkin. Atau B, BA itu sudah mulai jarang. B, BA. C, B itu jarang. Saya nggak pernah yang satu nilainya C, yang satu nilainya A. Nggak pernah lah. Paling banter yaitu B plus, B plus, atau A. A ya amin, BA. Itu paling kisarannya seperti itu. Apalagi saya sekarang memakai range-nya saya perpanjang lagi ya. Misalnya dari B itu ya ada B min, B min, B plus, A, BA min, BA min, BA plus, gitu kan. Biarnya lebih panjang lagi ya. Jadi apakah kalau dinilai dosen yang lain berbeda? Ya sangat mungkin ya, sangat mungkin. Cuma kalau pengalaman saya bedanya tidak terlalu signifikan. Baik, dengan berbagai catatan tadi ya, dari segi konseptual. Oh ya, satu lagi ya, ini penting, lupa saya, hampir lupa ya. Bahasa visual. SBY tadi kan pengen ini keadilan untuk semua, bukan keadilan untuk kalangan tertentu ya. Meskipun bukan SBY sendiri yang ngomong ya, lewat Andi Malarangeng ya. Bukan keadilan untuk orang yang kaya, bukan hanya keadilan untuk yang berkuasa, tetapi keadilan untuk semua. Itu secara visual belum muncul di karya ini ya. Itu baru omongan-omongan ya, yang tidak muncul baik
dari segi bahasa ungkap ya, bahasa visual maupun dari segi persepsi atau emosi lebih tepatnya ya, emosi yang ingin diungkapkan oleh lukisan ini atau emosi yang muncul dari karya ini. Itu belum itu. Jadi gini teman-teman ya. Lukisan yang kuat secara visual, secara bahasa visual itu adalah lukisan yang tanpa dengan keterangan tulisan pun, tanpa dengan keterangan oral, tanpa dengan diterangkan dengan kata-kata yang mumpluk ini, itu sudah mudeng ya, sudah mudeng. Maka berarti dia bisa menggunakan bahasa visual yang kuat, yang tepat. Misalnya ya, mau mengatakan ini sesuatu yang tidak adil misalnya, sesuatu yang tidak adil dari bahasa visual apa ya yang sering kali ya yang digambarkan misalnya timbangan ya, timbangan uang yang lebih berat daripada orang yang sedang diadili ya, itu kan ya itu bahasa klise lah ya. Seniman mesti mencari bahasa-bahasa yang lain. Tetapi kan paling tidak itu bahasa visual ya, bahasa visual. Kalau ada gambar duit itu lebih membebani suatu timbangan ya, berarti dia mengatakan bahwa ini keadilan bisa diperjualbelikan kan gitu kan. Atau misalnya palu ya, palu keadilan, palu hakim itu misalnya gagangnya itu adalah emas itu atau gagangnya adalah uang-uang itu kan, yang itu memang dia baru akan bergerak kalau ada uang misalnya. Itu kan paling tidak upaya secara visual ya, memberikan gambaran visual. Atau begini, emosi yang dimungkinkan hadir atau emosi yang dimungkinkan muncul dari lukisan yang pengen membahas tentang keadilan kan gitu. Ini keadilan untuk semua, bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang penguasa gitu, atau bukan hanya orang yang kaya, bukan hanya penguasa gitu. Iki muncul visualnya piye kan gitu. Ini dari segi bahasa ungkap, dari emosi yang apa namanya, yang akan muncul gimana. Contoh begini misalnya ya, ini kan pendekatannya abstrak ya, abstrak dengan grafitinya. Misalnya ya, warna biru ini ya misalnya ya, wah ini menggambarkan bahwa ini sekarang kita kaitkan ya dengan partai partai Demokrat ya. Selain Nasdem gimana? Partai Demokrat misalnya. Partai Demokrat itu sekarang sedang dizolimi ya misalnya. Itu gambar cilik nih gini yang biru cilik rada pecah gitu. Terus dihantam merah ya, taruhlah wah itu merah yang sedang berkuasa misalnya gitu kan. Itu kan akan memberikan kesan bahwa wah birunya ini dihajar oleh merah gitu. Nah ini belum muncul ini. Ini baru sekedar isian-isian aja ya, baru sekedar ya bermain-main warna, bermain-main apa teknik ya. Dari segi teknik sudah saya sampaikan ya, masih goresannya masih belum kuat gitu. Ya dari segi bahasa visual atau dari kesan atau emosi visual yang muncul di dalam karya ini itu belum mencerminkan tentang keadilan yang tidak tergarap atau keadilan yang belum adil ya gitu kan. Kalau ini mau mengatakan bahwa atau kalau ini pengen menggambarkan sesuatu yang sudah adil juga belum kena, atau menggambarkan sesuatu yang dizolimi juga belum muncul ini secara visual kan gitu kan. Jadi dari segi bahasa visual karya ini masih kurang, dari segi teknik ya masih kurang, dari segi tadi ya bagaimana harmoni itu juga masih kurang ya. Jadi tetapi tentu dari kecemerlangan warna ya, dari intensitasnya sudah oke lah ya. Dari kecemerlangan oke, dari keberanian Pak SBY memberikan konsep ya, tidak sekedar gambar pemandangan, itu juga sudah bagus ya. Jadi nilainya adalah, nah ini saya baca dulu, Mas Rino Iskajaya, mantap ulasannya Mas Miftah, terima kasih Mas Miftah, terima kasih, siap menunggu Pak. Iya Mas Reno, lumayan suka dengan lukisan dan quote-quote Gusmus ya. Oke, Dimas Mulat, Damang Kang Deni tiasan ngabahasnya di antos karya-karyana Kang Wilujeng. Matur nuwun Mas. Ya, saya pernah setengah tahun dulu hidup di Bandung di
apa namanya, di Sanggar Jehan ya, tapi kok ya tetep ora pinter, ora iso basa Sunda ya, nggak saat itu kok belajar kok masih belum ya. Semoga suatu saat diajari oleh Mas Dimas Munat. Baik, untuk itu teman-teman, ini A jelas tidak mungkin ya, enggak lah, BA pun belum ya. C tidak juga ya, C tidak, karena ya paling tidak Pak SBY dari segi teknis ya sudah lebih ya, sudah ada di standar lah, di standar tengah ya, di kisaran B ya, B. Tetapi karena berbagai kekurangan tadi ya, dari goresannya kurang spontan, harmoni tulisannya kurang nyambung dengan bentuk-bentuk ekspresif, apalagi bahasa visual sama kesan yang dimunculkan itu belum ada, maka ya nilainya apa ya, B min min lah ya, B min min ya, B min min, B min min. Nah, tapi bagus juga ya namanya B lah ya, B itu paling murah SAP. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, terima kasih sudah mengikuti kuliah. Kok kuliah ya? Ya kuliah apa lah ya. Mengikuti penilaian lukisan terbuka kali ini ya. Semoga kita bisa menilai karya seniman-seniman lain yang sudah diusulkan, misalnya Mas Miftah menilai Gusmus gitu ya. Oke, saya tunggu komentar teman-teman. Monggo, mungkin ada masukan-masukan tertentu ya. Terima kasih. Ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Nanti sore jam 4 sore ada kuliah seni lukis abstrak. Saya tunggu ya. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.